didengar si C, berantam si C dengan si A gara-gara si B. Mungkin ngomongannya nggak sampai melalui yang omongan, dia nggak ngomong, tapi copy paste, sar share di grup-grup WhatsApp. 5 menit 50 grup sudah sampai itu berita. Nah, ini masuk dalam ghibah dan namimah. Yang terakhir, yang kelima, bahwa perempuan ini di antara penyebabnya masuk neraka adalah karena melawan kepala rumah tangga. Makanya disebut innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah jannatuki, surgamu, wa naruki, dan nerakamu. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu juga bisa jadi nerakamu. Istri anak orang kaya, gajinya PNS, pengusaha, bisnis banyak, ngomong sembarangan, menyepelekan laki-laki. Itu laki-laki kehilangan superior. Akhirnya bisa-bisa laki-laki itu dua efeknya. Pertama, dia jadi minder, tidak bernafsu, kehilangan kejantanan superior, bisa-bisa dia jadi homo. Dan efek itu kalau efeknya ke bawah, efeknya ke atas, dia mau menunjukkan egonya, akhirnya KDRT. Dia merasa, oh saya disepelekan, akhirnya dia melawan. Kalau dia diam, merasa sedih, merasa iba, melo, itu ke bawah. Tapi kalau dia bangkit, dia keras, menjadi brutal. Itu. Kok yang salah perempuan, Pak Ustadz? Kan laki-lakinya. Laki-laki itu reaksinya itu efek dari perlakuan perempuan. Makanya kalau ada komisi perlindungan laki-laki perempuan, mesti ada juga perlindungan laki-laki. Laki-laki yang teraniaya ini banyak sekali laki-laki mengadu ke saya. Karena apa? Karena dari berbagai hal, secara psikologis dan lain sebagainya. Maka wanita menjaga inilah nasihat-nasihat untuk wanita. Perempuan itu in salat shalah khamsaha, dia salat 5 waktu, wa shamat shaumaha, dia melaksanakan fardu Ramadan, kemudian dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, patuh kepada suaminya, maka masuk surga min haitsu sya'at, dari pintu mana saja yang dia mau. Ada orang masuk surga dari pintu babus sedekah karena sedekah. Ada yang masuk surga dari pintu babus shalah karena salat. Ada yang masuk surga karena babur rayyan, banyak puasa. Tapi perempuan, dia bisa masuk dari pintu mana saja kalau dia patuh pada suami. Suami yang bagaimana? Nah, ini kadang laki-laki juga sembarangan, dikit-dikit patuh sama suami. Suami yang bagaimana? Suami yang takut sama Allah, suami yang amanah, suami yang menunaikan perintah Allah. Ini enggak sholat, enggak puasa, mengumbar aurat, selingkuh, narkoba, giliran ngomong patuh sama suami. Suami yang bagaimana? Nah, inilah 5 poin yang saya sampaikan sebagai pengantar dialog interaktif. Saya sudah sampaikan materi lebih kurang 40 menit. Berikutnya saya serahkan kepada Al-Mukarram. Terima kasih. Falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Kita kembangkan pada dialog interaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun singkat tapi ini Masya Allah luar biasa Ustaz. Ini Ustaz ada yang sudah resen mau bertanya Ustaz. Sehingga bagi ayah bunda sekalian dipersiapkan pertanyaannya, kita dahulukan dulu yang ini resen karena sudah tadi ya. Baik, silakan bersama Ibu siapa ini? Bersama iPhone 2. Nah, ini silakan.
kepada kakak ipar saya. Demikian Ustadz, karena saya sendiri menganggap bahwa itu salah satu bentuk toleransi tertinggi ibu saya kepada besannya. Begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudari-saudara saya yang muslim, orang tuanya, saudaranya ada yang belum Islam, kalau masih hidup, doa Nabi untuk orang Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah. Berikan hidayah ibu saya, bapak saya, abang saya, kakak saya, adik saya. Doanya doa Nabi Muhammad untuk orang Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau masih hidup, kalau sudah meninggal, doanya doa Nabi Isa Al-Maidah 118. Kalau sudah meninggal, doanya doa Nabi Isa 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau azab mereka itu adalah hambamu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ampunkan, sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Masalah silaturahim, dalilnya adalah dalil Anas. Dalilnya adalah dalil Asma. Asma ini Islam, ibunya tidak Islam. Ibunya datang mau sowan silaturahim, Asma takut, nanya ke Nabi, saya mau silaturahim ke ibu saya, bisa apa enggak? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Itu dalil nyambung silaturahim dengan ibu yang tidak muslim, boleh. Afa'tiha, boleh beri hadiah, boleh. Berikan makanan, belikan baju, belikan sepatu, belikan tas, kasih hadiah. Saudara-saudara saya yang sudah jadi muslim, orang tuanya yang belum Islam, jangan buat orang tua kalian merasa kehilangan. Dulu saya nyangka kalau anak saya masuk Islam, ini anak saya hilang Pak Ustadz. Ternyata setelah masuk Islam kok ya jadi lebih baik, lebih sopan, lebih lembut, lebih sering nelpon, lebih sering silaturahim, lebih sering ngasih hadiah. Begitu mestinya. Bukan mentang-mentang udah masuk Islam, nggak pernah silaturahim, nggak pernah nelpon, nggak pernah ngasih hadiah, datang-datang neraka. Itu bukan ajaran Islam. Nah, apa yang dilakukan oleh ibunda dari ibu sudah sangat tepat. Apik tenan, apik kabeh. Muga-muga dapat hidayah mlebu nang surga. Amin. Demikian. Baik, ini ada lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana menjadi wanita karir tapi juga menjadi wanita yang menurut patuh kepada suami, sedangkan waktu kami terbagi dengan pekerjaan masing-masing. Baiknya seperti apa membagi waktu, Ustaz? Waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu di rumah. Tugas pokok perempuan itu di rumah. Prestasi perempuan yang paling hebat adalah anak soleh. Harta perempuan yang paling hebat adalah anak soleh. Tidak bisa ditebus dengan piagam penghargaan, tidak bisa ditebus dengan Grammy Award, tidak bisa ditebus dengan gaji SPPD, uang tunjangan. Tapi kalau perempuan mau kerja, syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Mas, saya mau izin kerja. Saya kan sarjana S1, S2. Saya ini kan sudah lulus PNS. Saya izin melanjutkan kerja ya.
Makanya sebelum nikah itu ada khitbah, masak, saling mengerti. Jangan sampai udah nikah suaminya ngamuk-ngamuk suruh resign. Akhirnya kelahi sama orang tuanya ngomong, saya yang menyekolahkan kamu, saya yang masukkan kamu PNS, enak aja dia nyuruh kamu keluar. Makanya dipahamkan dulu waktu khitbah itu, ta'aruf. Jadi izin suami. Yang kedua, tidak meninggalkan kewajiban. Pagi sebelum kerja siapkan dulu. Syukur-syukur gajinya lebih bisa ngangkat asisten rumah tangga. Andai nggak bisa ngangkat, kerjasama dengan baik, siapkan dulu sarapannya, minumnya. Saya bisa makan nanti di kantor, kata suaminya. Di pasar siapkan minumnya, berapalah susahnya buat teh manis. Mungkin teh manis di pasar tuh sama gulanya, sama tehnya, tapi rasanya beda. Yang dibuatkan istri di rumah tuh ada perhatian, ada doa, ada solawat. Ini masalah hati ini sekarang, bukan masalah tenggorokan, masalah hati. Hati suami yang meminum. Istri jam 7 pagi sudah berangkat, pulangnya jam 4 sore, jam 5 sampai rumah, bersih-bersih, mandi, habis maghrib baru bisa fokus, lanjut makan malam, isya, habis isya jam 8, 9, 10, 2 jam. Waktu tinggal untuk anak sama suami 2 jam. Tolong 2 jamnya quality time. Handphonenya mati, TV mati, laptop mati. Kerja tadi kan udah di kantor. Ini anak mau datang bawa nilaiku bagus loh ma. Tengok lihat. Suaminya mau ngobrol, mau cerita. Walaupun waktunya sudah habis 8 jam di kantor tempat kerja, sisa 2 jam tuh jangan sampai hilang juga. Ini catatan penting. Ada anak yang ingin direspon, ada suami yang perlu berbagi cerita. Jangan lebih nyaman dengan orang lain daripada dengan keluarga. Karena berawal dari perkenalan, muncul kenyamanan, berakhir dengan perselingkuhan, puncaknya kehancuran anak, suami, masa depan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekarang kita akan beralih ke yang raise hand. Silakan Ibu Siska Fajriani di open mic. Belum kedengeran Ibu Siska? Mungkin volumenya bisa ditinggikan Ibu Siska. Di sini belum kedengeran. Baik, kita pending dulu ya Ibu Siska ya. Sekarang kita akan beralih ke chat terlebih dahulu. Nah ini Ustadz, mengenai tadi Ustadz yang teman di kantor tadi Ustadz. Ustadz, suami pernah kesemsem dengan teman kantornya. Pernah suatu hari saya tahu dan kami bertengkar hebat sampai akhirnya keluarlah kata talak 1 yang diucapkan oleh suami ke saya. Bagaimanakah status pernikahan kami Ustadz menurut agama? Minta saran Ustadz, bagaimanakah saya seharusnya yang saya lakukan? Karena sampai saat ini hati saya rasanya masih luka Ustadz. Sudah jatuh talak 1. Kalau jatuh talak 1, punya waktu 3 bulan untuk rujuk. Kalau rujuk dalam waktu 3 bulan, berarti sudah rujuk. Tapi nanti kalau talak lagi, jatuh talak 2.
Kalau selama 3 bulan tidak rujuk, berarti dia sudah pisah, dia bisa nikah dengan orang lain. Kalau mau rujuk lagi, maka mesti ada akad ulang kalau rujuk setelah 3 bulan. Itu tentang talak. Adapun sakit hati, maka masalah hati ini lain orang lain. Ada orang yang lambat sakit hati, mudah memaafkan. Ada yang mudah sakit hati, lambat memaafkan. Yang paling baik, susah sakit hati, mudah memaafkan. Yang paling parah, mudah sakit hati, susah memaafkan. Nah, jadi bagi yang susah memaafkan, sifat orang bertakwa itu wal afina anin nas, mudah memaafkan. Doa kita tiap Ramadan malam, Allahumma innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka pada maaf, fa'fu anni, maafkanlah saya. Jadi kalau kita minta maaf, maafkan juga orang lain, maka berikanlah maaf. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sekarang akan beralih ke via yang raise hand dulu. Ini ada dari Ibu Khadijah, beliau dari Brunei Darussalam. Silakan di open mic dan juga open kamera. Ibu Khadijah, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Tuan Guru. Saya sering keluar kota, hadir majelis ilmu, meeting dari kantor saya juga. Keluar kotanya tanpa suami saya, dan kadang-kadang umrah sendiri dengan teman-teman wanita. Sebelum itu saya memang sudah izin dari suami saya dan dia membenarkan. Saya masih ragu-ragu kalau saya keluar rumah itu gimana. Sering tinggalkan suami saya di rumah, Ustaz. Macam ya dia benarkan tapi saya masih rasa tidak enak. Adakah berdosa kata Ustaz? Sekian, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Imam Nawawi, nama lengkapnya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676, membolehkan perempuan haji tanpa mahram dengan syarat izin suami, perjalanannya aman, dan ada perempuan-perempuan yang amanah. Nah, 3 syarat ini apakah terwujud sekarang? Terwujud. Pertama, izin suami. Suami ibu sudah izin. Yang kedua, perjalanannya aman. Sekarang aman. Dari Brunei Darussalam ke Saudi Arabia aman, ada security, ada polisi. Dari Brunei Darussalam ke Jakarta aman, kecuali ke Rohingya, ke Palestina, ke Ukraina, ini tidak benar. Aman. Yang pertama, izin suami. Yang kedua, perjalanan aman. Yang ketiga, ada perempuan-perempuan yang amanah. Dengan laki-laki yang tak mahram tak boleh. Kalau mahram, adik, kakak, anak, boleh. Tapi kalau tidak ada perempuan-perempuan yang amanah. Jadi kalau berangkat umroh, satu bis 40 orang, itu banyak perempuan-perempuan yang amanah, yang kira-kira tidak berkhianat, yang kira-kira tidak bersekongkol dalam perbuatan jahat. Cukup 3 syarat, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ini tadi dari via chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana untuk prakteknya? Jika saya suka penampilan rapi, bukan hanya ketika keluar rumah, tapi di rumah setiap sudah mandi selalu dandan, agar terlihat lebih fresh. Suami lihat pun senang, dan suami pun juga mensupport. Jadi sudah tampilan harian make up gitu Ustaz.
Nah ini gimana Ustadz, batasan Islam suka dengan yang indah-indah, tapi wanita terbatas dalam dandan atau make up. Karena keluar rumah pun otomatis masih ada make up di wajah Ustadz. Di rumah bersama suaminya itu terserah dialah, urusan dia. Kalau dia keluar, maka pakaiannya pertama tidak transparan. Kainnya itu kain yang gelap, jangan yang jarang. Perhatikan jangan sampai perempuan memakai kain yang jarang, yang transparan, kalau kena panas kelihatan dari luar. Yang kedua, tidak sempit. Jadi kainnya itu lapang, tidak nampak bentuk tubuh, bagian atas, bagian bawah, bagian tengah. Jadi kainnya longgar. Yang ketiga, tidak bersolek berlebihan. Jadi kalau dia pakai bedak hanya mengembalikan warna kulit boleh. Warna kulitnya aslinya begini, tapi kelihatan wajahnya pucat kusam. Lalu dia pakai warna kulit, mengembalikan ke warna asli boleh. Yang tidak boleh itu melebihkan ke atas, lebih cantik, lebih glowing, lebih tak boleh. La'anallahul washimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tatu. Wal mutashimat, minta buatkan tatu. Wal mutafnammisat, mencabut bulu mata. Wal muta'alis mata. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan lil husni, untuk mempercantik-cantik. Kerja setan itu selalu membuat wanita berhalusinasi. Wala umanniyannahum, aku buat mereka selalu merasa nanti kalau dagu dioperasi kamu cantik, setelah dagu bibir, setelah bibir pipi, setelah bibir hidung, semua. Padahal orang yang melihat malah ngeri. Orang yang oplas itu wajahnya mirip-mirip semua. Kalau sudah tua mengerikan sekali, menakutkan. Dia merasa cantik, orang lain merasa takut. Siapa yang buat dia merasa cantik? Setan. Wala uzayyinanna, aku perhiasi, aku hiasi pikiran mereka, berhalusinasi. Nah, jadi prinsipnya membuat yang tidak normal menjadi normal, giginya berantakan. Untuk menyusun bagus, enggak. Di otak-atik itu yang enggak boleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, insyaallah, barakallah. Ini ada lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, jika doa ibu tidak tertolak untuk anaknya, bagaimana peran doa istri kepada suaminya? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Manusia ini bisa bergerak karena otak. Otaknya lumpuh semua. Stroke. Otaknya ibadah itu adalah doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu untukku, maka aku akan kabulkan. Ada doa ibu ke anak, Rabbi habli minas solihin. Ada doa anak ke ibu, Rabbi fili wali walidayya. Ada doa suami ke istri, istri ke suami, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa untuk saudara, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi bagaimana dengan doa suami ke istri, istri ke suami? Maka bagian dari ibadah. Doakanlah. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong, angkuh. Nabi saja berdoa. Maka doakan suami, Rabbana hablana min azwajina, jadikanlah pasangan hidup kami, wa zurriyatina, keturunan kami, qurrata ayun, orang-orang yang sejuk dipandang mata. Selamatkan suami saya dari LGBT, dari riba, dari narkoba, dari zina, dari fitnah akhir zaman.
sangat baik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini adalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat untuk kami. Ustaz, mohon nasihat untuk kami para ibu single parent dalam mendidik anak-anak. It's 9 hours. Seorang ibu single parent mendidik anak berperan ganda. Satu sisi sebagai ibu, juga sebagai ayah. Dia belikan kain sarung supaya anaknya rajin sholat. Ibu pergi ke masjid bulan Ramadan aman, dengan syarat dan ketentuan berlaku, bawa anakmu sholat tarawih. Kamu sholat tarawih ya, hati-hati, jangan ribut, jangan main-main. Nanti pulang mama tanya apa doa imam tadi, ayat apa yang dia baca. Ibu carikan guru mengaji, gurunya ke rumah atau anaknya masukkan ke MDA, PDTA, antar anak ke sana. Ibu mengantar anak sekolah, menjemput sekolah, mengambil rapor, belikan perhatian. Ada surprise, nilai kamu bagus, ini nilainya. Ada punishment karena kamu meninggalkan sholat, ini hukumannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya bernama Ismail, dibesarkan seorang ibu bernama Sarah, bernama Hajar. Nabi Musa alaihissalam dibesarkan oleh ibu angkat di istana Fir'aun. Jadi saya bertemu banyak pengusaha-pengusaha sukses, pejabat-pejabat yang dibesarkan oleh seorang ibu. Ibu tetap semangat, didik anakmu menjadi anak yang membahagiakan orang tua. Barakallah. Demikian. Abdurrahman, mohon maaf di unmute dulu. Ini ada lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa menemani ibu saya selama 5 tahun. Usia ibu saya 75 sampai 80 tahun. Saya merasa berdosa karena saya merasa pernah menyakiti hati ibu saya. Saya saat itu ibu semakin sepuh sehingga saya harus memandikan, membersihkan pipis, pup dan lain sebagainya. Saya waktu itu sedang merasa sangat lelah. Selain mengurus keluarga, juga ibu, saya selalu menangis ketika saya ingat ibu Ustadz. Apakah dosa saya diampuni Allah juga ibu Ustadz? Merasa beramal padahal tidak ada amal, itu kerja setan. Merasa khusyuk padahal tidak khusyuk, itu juga kerja setan. Merasa sudah berbuat padahal belum berbuat, itu kerja setan. Tapi ada kerja setan satu lagi, merasa salah padahal tidak salah, itu juga kerja setan. Merasa berdosa padahal sebenarnya tidak. Setan ingin kita sedih, kita down, kita meratapi nasib berkepanjangan. Kalau saya naik pesawat, saya merasa bersalah. Kenapa saya tidak bawa ibu saya jalan-jalan dulu? Kenapa saya tidak bawa ibu saya ke Kuala Lumpur? Kenapa tidak saya bawa ke Brunei Darussalam? Kenapa tidak saya bawa umroh 2 kali setahun? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Maka cara menghilangkannya, begitu muncul kata-kata kalau, lau miftahus syaitan. Kalau itu kunci setan masuk. Kalaulah dulu ku bawa jalan-jalan, kalaulah dulu ku buatkan rumah besar, kalaulah dulu ku berikan mobil bagus, kalaulah dulu. Begitu datang kalau, putus kalaunya dengan Al-Fatihah. Untuk almarhumah ibu saya, ayah saya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu cara memutusnya. Apakah setelah meninggal sekian tahun hilang rasa bersalah? Enggak hilang. Saya sampai hari ini masih terngiang-ngiang di kepala. Cara memutusnya, putus. Jangan pernah ada kalau. Sekali muncul kalau, pukul dengan Al-Fatihah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada lagi Ustaz. Assalamualaikum, berkaitan dengan taat suami Ustaz. Apakah boleh memutus silaturahmi dengan sahabat? Karena sahabat saya dikala pandemi pernah berzina sampai melahirkan anak dan tidak berani terus terang ke suaminya. Atas dasar itu suami saya melarang keras saya menjalin pertemanan. Mohon sarannya Ustadz, apakah boleh taat pada suami dengan memutuskan silaturahmi dengan alasan jangan sampai kena efek dosa seorang pezina? Bukankah dosa itu hak Allah? Pergaulan 3. Pertama, intens. Kedua, lawan dari intens, putus. Yang tengah, tetap say hello. Intens, akrab, satu grup, pagi petang nanya, jangan. Kenapa? Kita khawatirkan dia belum bertaubat atau banyak efek negatif. Putus juga tidak boleh. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim. Intens jangan, putus juga jangan. Terus khairul umur awsatuha, yang pertengahan tetap say hello. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah menerima taubat kita. Semoga dosa kita diampunkan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Putus jangan, intens jangan. Say hello. Pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini adalah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Siapa yang harus dibela? Seorang suami jika ibunya salah. Istrinya apa ibunya? Kalau anak laki-laki membela ibunya, bagaimana dengan ibu yang tidak punya anak? Siapa yang akan membela dia? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Ibu kandung menyuruh kita buat dosa, kita jangan ikut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau mereka memaksamu untuk buat dosa, fala tuti'huma. Jangan ikut. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan baik. Ibu, ini yang ibu sampaikan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kamu jangan ceramahin saya, bla 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 bla. Tetap bergaul dengan baik. Jangan putuskan silaturahim dengan ibu. Kalau ibunya dekat dengan Allah, anaknya dekat dengan Allah, mereka akan ketemu makin dekat. Istrinya dekat dengan Allah, ibunya dekat dengan Allah, mereka akan ketemu dekat. Tapi kalau jauh dari Allah, jalan masing-masing, nggak akan ketemu. Kalau saling mendekati, dia akan dekat. Prinsipnya tidak ada ketaatan kepada manusia yang menyebabkan maksiat kepada Allah. Taat kepada istri tidak boleh kalau menyebabkan maksiat pada Allah. Taat kepada suami tidak boleh kalau menyebabkan maksiat pada Allah. Taat kepada ibu tidak boleh kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Tapi caranya dengan santun, dengan sopan, dengan adab, toto kromo, lemah lembut, budi bahasa, akhlakul karimah, etika dan moral. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita akan beralih ke yang raise hand. Silakan Ibu Aidani, bisa di open mic. Ibu Aidani.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pangapunten yang banyak, saya lagi safar untuk menuju Gunung Kawi. Saya ada pertanyaan untuk Gurunda terkait dengan Bapak Ibu atau keluarga yang memiliki 3 putri. Saya pernah mendengar dalam suatu kajian bahwa orang tua yang memiliki 3 orang putri itu lebih memiliki kesempatan untuk dimasukkan di dalam surga. Begitu juga dengan 2 perempuan. Nah, untuk ini bagaimana Ustadz? Apakah berlaku untuk perempuan saja ataukah dengan putra-putra yang komposisinya beda-beda, ada yang 2 perempuan, 1 laki-laki ataupun 3 anak laki-laki? Pertanyaan yang kedua adalah untuk memandikan jenazah seorang bapak ataupun ibu kita, sebaiknya putranya yang berbeda jenis kelamin menika boleh memandikan atau tidak? Matur suwun sangat Ustadz, pangapunten mengganggu suara yang di perjalanan kami. Semoga sehat berkah selalu untuk Ustadz Abdul Somad dan panitia IASI, juga untuk semua jemaah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, dapat surga. Bagaimana kalau anaknya laki-laki? Bagaimana kalau anaknya campur laki-laki dan perempuan? Hadis ini tentang perempuan karena anak perempuan dilecehkan, ditanam, dikubur hidup-hidup, dibunuh. Jadi mana hadis ini? Sedangkan anak perempuan yang rendah saja kalau kau jaga dapat surga, apalagi kalau anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang katanya remeh, temeh, rendah, hina, itu kalau kau jaga masuk surga, apalagi kalau anak laki-laki. Nah, jadi anak laki-laki bukan berarti tidak masuk surga, apalagi anak laki-laki. Kemudian tentang apa tadi, lupa? Memandikan Ustaz, memandikan ibu atau bapak jenazah yang telah meninggal. Saya pernah mendengar tidak boleh memandikan putranya yang jenis kelamin yang berbeda, tetapi di lain kesempatan saya pernah mendengar boleh putranya yang laki-laki memandikan yang perempuan. Monggo Gurunda. Yang memandikan jenazah Nabi itu Sayyidina Ali. Siapa lagi? Abbas. Siapa lagi? Fadl bin Abbas. Sayyidina Ali saudara sewali, ayah Nabi dengan ayah Ali. Abbas paman Nabi. Fadl Abbas anak paman Nabi. Kenapa tidak Fatimah? Sayyidatuna Fatimah. Kenapa tidak Sayyidatuna Aisyah? Itu menunjukkan laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Jadi anak laki-laki memandikan bapaknya, anak perempuan mandikan ibunya. Kalau ibunya nggak punya anak perempuan, mantunya cari menantu yang solihah. Anak nggak ada, menantu nggak ada, penyelenggara jenazah. Makanya kita mesti memperhatikan penyelenggara jenazah. Prinsipnya laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan, kecuali pada saat darurat, emergensi, nggak ada sama sekali yang bisa, itu baru boleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini lagi yang via resen dulu, banyak sekali. Silakan di open mic Ibu Alzea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Abdul Somad, saya mau menanyakan, ini ada saudara saya, beliau itu sudah menikah dengan suaminya itu Katolik, tetapi waktu menikah itu sudah masuk mu'alaf, sudah dikaruniai anak,
Tetapi ibunya suami belum tahu kalau mereka sudah menikah, anaknya sudah menikah, karena ibunya masih Katolik. Pertimbangan kalau misalkan tahu, nggak bakal dibolehin, nggak direstuin. Dan hari kemarin baru ngomong ke ibunya kalau sudah menikah, tapi ngomong kalau tetap Katolik, nggak masuk Islam. Akhirnya ibunya ibunya bilang, oke, kalau gitu taunya berarti kan nikahnya Katolik sama Islam, Ustaz. Sekarang saudara saya diminta untuk pemberkatan di gereja. Itu gimana ya Ustadz ya? Apa maksudnya saudara saya menolak, cuma kata suaminya diiyain aja. Jadi saya itu dimintai pendapat, jadi saya bingung saya harus gimana kalau untuk menasihati beliau gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bohong. Ra'suz zunub al-kadhib, induk dari segala bohong, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutupi 100 bohong. Pertama, bohong nggak masuk Islam. Udah bohong, ternyata masuk Islam. Karena ibunya nggak tahu anaknya Islam, minta pemberkatan. Bohong 2. Nanti kalau anak lahir cucu mau minta baptis, bohong 3. Nanti pas acara hari besar, sebutkanlah kebenaran walaupun menyakitkan. Ibu, saya akan melanjutkan kehidupan saya. Saya akan masuk Islam. Walaupun ini menyakitkan bagi ibu, maafkan saya. Tapi inilah perjuangan cinta saya. Karena kalau satu bohong akan bohong terus. Bohong. Iya kalau umur panjang, kalau umur pendek mati. Istrinya bilang Islam, ibunya bilang enggak. Itu jenazah jadi rebutan. Anak nanti bingung lagi. Jangan bohong. Jujur saja. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita bacakan via chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya memiliki trauma dengan mertua. Saya merasa tertekan dan tidak nyaman. Bahkan hanya berpikir kalau saya baru akan bertemu dengan mereka. Sekarang mereka sudah sangat tua. Saya paham mereka tidak akan bisa terlalu menyakiti saya lagi. Tapi rasa trauma itu sulit dihilangkan. Bagaimana mengatasi hal ini Ustaz? Salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Setelah salat sunat hajat, bawalah makanan yang sudah dimasak, bawakan kain sarung, bawakan mukena, bawakan bukaan puasa, datanglah. Assalamualaikum ibu bapak mertua, ini makanan buka puasa, ini kain sarung untuk sholat, ini mukena. Kita urus saja urusan kita, urusan dia serahkan pada Allah. Dicicipinya makanan nggak enak, kain sarungnya jelek, bajunya murahan, itulah ibadah. Itu namanya ibadah. Ada ibadah keluar darah, mati syahid. Ada ibadah keluar keringat, tawaf sa'i. Ada ibadah keluar uang, infak zakat sodakoh. Ada ibadah yang nggak keluar apa-apa, sabar. Sabar. Itulah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini adalah Ustaz yang via chat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika anak perempuan SMP dekat dengan temannya laki-laki? Sudah diberitahu dalam agama tidak boleh bilangnya iya, tapi ternyata masih chattingan diam-diam. Nah, bagaimana yang harus saya lakukan Ustaz? Saya punya keponakan perempuan. Saya nggak sanggup menjaganya. Kata perempuan,
laki-laki itu keluar, apakah jatuh talak? Tidak jatuh talak kalau laki-laki itu tidak ada niat cerai. Kalau dia keluar, dia katakan saya keluar, tanya dulu niatnya apa. Kalau dia bilang niat cerai, jatuh talak 1. Kalau dia tidak ada niat, maka tidak jatuh talak. Apakah jatuh khulu? Tidak jatuh khulu, karena khulu itu perempuan yang menggugat. Maka laki-laki suaminya itu mesti ditanya lagi, apa niatmu waktu keluar kemarin? Kalau dia bilang saya niatnya talak, jatuh talak 1. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dilanjut dengan Ibu Diah Didi, silakan. Open mic, Ibu Diah. Baik, kita pending dulu. Ini ada di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustadz, bagaimana hukumnya kalau sudah terlanjur suami saya dan adik-adiknya laki-laki itu kemarin memandikan jenazah ibunya ditemani dengan ibu-ibu pengurus kematian. Pada saat itu saya dan anak masih dalam perjalanan. Terima kasih Ustadz. Ummati, Allah mengampunkan umatku ma akhta'a, kalau dia tersilap, tersalah, au nasya, atau terlupa. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, tabarakallah. Ini adalah lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengingatkan suami agar suami paham batasan pertemanan dengan rekan kantor wanitanya? Karena suami selalu beralasan kalau mereka sudah seperti saudara dan dulu selalu membantu suami bahkan sebelum suami menikah dengan saya. Sedangkan menurut saya tidak pantas jika rekan kerja wanitanya yang juga sudah bersuami sampai kelewat batas menghubungi suami saya malam-malam untuk minta diisi GoPay dan lain sebagainya. Saya sudah pernah mengingatkan, malah suami tidak terima, malah marah-marah dan menuduh saya yang over dan lain-lain. Mohon sarannya Ustadz, jazakumullah. Wali ibu, ayah, kakek, kakak ayah, adik ayah, kakak ibu, adik, supaya memanggil suami. Wali itu bukan cuma waktu akad nikah, wali itu bertanggung jawab dalam semua hal. Wali memanggil, menasehati suami bahwa kamu laki-laki tidak mahram, jangan bergaul berlebihan. Suami yang tidak sholat itu bukan dinasehati istri, karena laki-laki itu dia ada superior, merasa hebat, merasa lebih berkuasa. Ketika dinasehati, egonya naik. Yang menasehati suami adalah keluarga. Keluarga memanggil ustadz. Ustadz jelaskan batasan-batasan. Perempuan sangat sakit hatinya. Jangankan mengetahui suaminya punya pertemanan, say hello pun dia akan sakit. Rasa cemburu perempuan. Ada beberapa hal yang laki-laki tidak boleh bercanda. Di antaranya bercanda tentang masalah perempuan. Karena perempuan amat sangat sensitif. Apalagi sampai menelpon malam-malam dan lain sebagainya. Maka laki-laki perlu faham. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustadz, mengenai Assalamualaikum Ustadz, maaf izin bertanya, apakah doa ibu sambung juga bisa berpengaruh untuk anak-anak sambung? Ibu sambung sama seperti ibu kandung. Wuduknya dalam mazhab Syafi'i tidak batal dengan anak sambung. Ibu sambung haram menikah dengan anak sambung kalau bapaknya mati atau bercerai. Mahram mu'abbad namanya, mahram sampai hari kiamat. Tidak boleh anak menikahi ibu sambung walaupun bapaknya sudah mati atau bercerai. Jadi mereka seperti ibu dan anak. Bedanya, ibu kandung melahirkan dari rahim, ibu sambung melahirkan dari hati.
Walaupun kalian bukan lahir dari rahimnya, tapi kalian keluar dari hati kasih sayangnya. Doakan mereka, dan ibu sambung pun doakan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan 09.30. Ayah bunda sekalian, itu tadi penyampaian daripada materi, dan juga ada sesi tanya jawab yang luar biasa, pertanyaan maupun jawabannya. Nah sekarang bagi ayah bunda sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu closing statement dan juga doa dari Ustadz Abdul Somad hafidhahullahu ta'ala. Faliyatafadhol maskuran. Mudah-mudahan Allah menjaga perempuan-perempuan, wanita-wanita, menjaga Indonesia. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Ya dzal jalali wal ikram, akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicak di dinding. Ada nggak pernah yang dinyanyikan lagu kadal? Ada. Kenapa mesti cicak? Coba tanya ibu kita yang dulu nyanyikan. Mama, kenapa cicak, Ma? Karena kalau buaya terlalu gede, nah. Kenapa cicak? Dia sedang mengajarkan kita bagaimana cicak dengan segenap kelemahannya. Cicak itu binatang yang lemah. Hidupnya aja sungsang. Kita selalu berlawanan dengan cicak. Yang kata kita di atas, kata cicak di bawah.